Swastiastu. Halo teman-teman, saya Dewa Ayudiana Santisadewi, 16 tahun, siswa Sekolah Siaga Kependudukan SMA Negeri 2 Semarapura. Stunting masih menjadi masalah penting yang perlu diwaspadai oleh para orang tua di Indonesia. Berdasarkan Global Nutrition Report pada 2018 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia dari 132 negara berada pada peringkat ke-108. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja. Pada 2018, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa data Kemenkes mencatat sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia bertubuh pendek. Stunting merupakan ancaman utama yang mempengaruhi kualitas manusia Indonesia serta daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted tidak hanya terganggu secara perkembangan fisiknya tetapi juga perkembangan otaknya, yang mana tentu mempengaruhi kemampuan dan prestasi belajar serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum mengetahui apa itu stunting. Stunting merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Nah, ciri-ciri dari stunting yang pertama yakni pertumbuhan melambat, yang kedua usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, yang ketiga tanda pubertas terlambat, yang keempat pertumbuhan gigi terlambat, dan yang kelima performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Adapun faktor penyebab dari stunting yakni yang pertama praktek pengasuhan yang tidak baik, yang kedua kurangnya akses ke makanan bergizi, dan yang ketiga kurangnya akses ke air bersih serta terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Nah, selain mengetahui faktor penyebab dari stunting, ada pula dampak yang ditimbulkan dari stunting. Dampak yang ditimbulkan dari stunting dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya antara lain: pertama, terganggunya perkembangan otak; kedua, kecerdasan berkurang; ketiga, gangguan pertumbuhan fisik; dan yang keempat, gangguan metabolisme dalam tubuh. Nah, sedangkan dampak jangka panjangnya yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar; kedua, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit; dan yang ketiga, menurunnya kesehatan reproduksi. Pada 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, BKKBN telah membuat 3 program, yaitu yang pertama, program 1000 hari pertama kelahiran yang terkait dengan program Bina Keluarga Balita. Yang kedua, pendewasaan usia perkawinan atau PUP pada program generasi berencana. Dan yang ketiga, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB. Dengan demikian, stunting merupakan hal yang memerlukan penanganan serius agar tumbuh kembang anak tidak terganggu apalagi pada usia remaja. Hal ini dikarenakan remaja yang memiliki andil besar dalam menghasilkan keturunan di masa depan. Inilah mengapa peran remaja sangat penting dalam pencegahan stunting. Peran remaja dalam pencegahan stunting berfokus pada 3 hal, yakni pertama, edukasi. Remaja harus sadar dan peduli dengan isu stunting, rajin mencari pengetahuan dan terlibat aktif dalam diskusi atau program mengenai stunting. Kedua, membuat inovasi baru yang dapat mengasah ketertarikan teman sebaya mengenai isu stunting. Nah, yang ketiga, implementasi. Dengan remaja berperan aktif dalam mewujudkan inovasi yang dimiliki dengan berkolaborasi dengan lembaga terkait. Mari bersatu padu bahu-membahu menanggulangi stunting menuju Indonesia maju. Berencana itu keren. Om Santi 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 Om.